ya silakan Pak Jaksa Agung ditanya, saya rapat jam 11 malam mengenai isu ya apakah ini blending oplosan, kita tidak mau berargumentasi dengan kasus yang sedang didalami kejaksaan. Kemarin saya meeting sama Pak Kejaksaan ya, Pak JA sebelum ke Magelang jam 11 malam itu. Bagaimana tentu kita apresiasi yang dilakukan kejaksaan, kita hormatin. Seperti dulu kita sama-sama kejaksaan kasus Asabri, Jiwasraya, Garuda, kita berpartisipasi. Yang penting kalau sama dulu juga yang Garuda, jangan sampai nanti ada kasus yang sama, akhirnya Garudanya bangkrut, tidak bisa terbang. Nah, kalau teman-teman ingat dulu, kalau sampai restrukturisasi itu gagal, ya jangan bicara tiket turun hari ini, jumlah pesawatnya tidak ada. Nah, waktu itu penyelamatan Garuda juga memastikan Garuda tetap terbang lebih baik. Ya, terbukti hari ini lebih baik. Nah, sama di Pertamina sendiri tentu kita akan review total. Seperti apa nanti bisa perbaikan-perbaikan yang kita lakukan ke depannya. Ya, banyak yang bicara bagaimana peran SKK Migas, bagaimana peran Menteri SDM, bagaimana Menteri BUMN, bagaimana juga lain-lain. Nah, ini yang kita konsolidasikan, kita harus berikan solusi. Seperti yang Pak Presiden selalu bilang, antara menteri ini berkomunikasi. Dan insya Allah saya sama Pak Bahlil bisa kasih solusi ini. Ya, dan kita sama-sama petakan mana yang kita bisa lebih efisiensikan. Ya, ini ada holding, ada subholding. Seperti apa kita review. Ya, apakah ini mungkin ada 1-2 perusahaan yang harus dimergerkan supaya nanti antara kilang dan Patra Niaga tidak ada exchange penjualan, ya kita review, nggak apa-apa. Ini kan bagian dari improvisasi. Tetapi kalau kita lihat kondisi Pertamina keuangannya dulu dan sekarang, itu jauh lebih baik. Pelayanannya lebih baik. Nah, apakah ada kasus-kasus? Saya rasa sama. ASDP juga ada kasus. Ya, tapi jangan sampai persepsinya bahwa ketika ada oknum, ada individu, akhirnya seluruh korporasinya itu dibilang tidak baik. Kita harus jaga loh. Karena banyak sekali penugasan yang dilakukan tentu pemerintah kepada BUMN yang selama ini improvisasinya luar biasa. Nah, ini yang kita jaga. Pak, sudah ada koordinasi Pak dengan Pak Bahlil Pak untuk yang katanya untuk memaksimalkan hasil minyak mentah di dalam negeri. Sudah nanti kan kemarin sama Pak Bahlil itu sama Bu Menkyu, mungkin teman-teman media pernah ingat kita sudah mulai rapat RUPTL yang listrik. Ya, waktu itu ingat kan? Nah, sekarang kan kita juga Kementerian BUMN mengusulkan juga rencana untuk minyak dan gas. Karena supaya seperti listrik juga. Jadi prediksi 10-15 tahun lagi untuk investasi listrik tentu terbarukan bisa kita mulai dari sekarang. Karena kalau dulu misalnya investasi dengan power plant batu bara itu mungkin 4 tahun jadi. Tapi kalau dengan tenaga air itu perlu 8 tahun. Tenaga nuklir, saya nggak pengalaman, saya nggak bisa ngomong. Saya yakin lebih dari 8 tahun, mungkin, ya saya nggak tahu. Nah, sama untuk rencana migas ini tentu ada Donggi Senoro akan habis tahun 2027 atau 28. Itu seperti apa? Investasi Inpex yang sudah lama terbengkalai seperti apa? Ya, karena kenapa? Isunya nggak bisa sepotong-potong, misalnya ini antara gas dan industri seperti apa. Nah, justru kenapa Bapak Presiden kemarin melakukan pertemuan kementerian di Magelang, atau kemarin gubernur dan wali kota bupati di Magelang, ini sama. Ini bagian konsolidasi. Dan kita harus apresiasi itu. Jadi ya, kalau ditanya apakah sudah bertemu dengan Pak Bahlil, ya sudah. Ini kita lagi dorong RUPTL digetok, baru rencana untuk minyak gasnya yang kita akan dorong juga. Pak, dan kasus korupsi ini kan Kenapa? Ya enggak, kalau kecolongan ya kembali. Kita selama 5 tahun ini kan sudah memperbaiki sistemnya. Bayangkan, laporan keuangan transparan. Kita juga mengkoreksi diri kita sendiri melaporkan kasus-kasus korupsi. Ya tentu pasti ada. Ya, dinamika itu ada. ASDP kemarin, ya ada ini, dulu ada juga ya Garuda, ya itu situasi yang justru gini. Jangan justru gara-gara ini kita jadi setback. Justru apa?
apa yang kita lakukan transformasi ini kita harus lebih dorong lagi, apalagi ke depan, antara investasi dan juga operasional, ya, dengan ada Danantara ini kan juga ada peningkatan kualitas investasi. Kan, mohon maaf misalnya, dulu yang namanya investasi BUMN itu tidak pernah didiskusikan karena saya nggak punya power itu. Ini bukan ngebela diri ya, ini nggak punya power itu. Tapi dengan lahirnya undang-undang, nanti semua investasi itu ada komite investasinya. Itu sebuah langkah yang maju loh. Kalau dulu saya lihat satu-satu, ya. Tapi kan ingat dong, Menteri BUMN ini kan nggak day to day. Yang day to day itu kan ya direksi dan komisaris. Nah, artinya dengan ada komite investasi nanti seluruh usulan investasi, ya, atau pengembangan yang menggunakan uang besar itu ada komitenya. Nah, ini kan improve. Nah, lalu juga masalah operasional korporasi dan penugasan. Dengan ada undang-undang yang baru, penugasan tetap saya ya cek dan bahkan periksa. Tapi operasional kita bisa pantau sekarang. Jadi ini saya rasa solusi yang bagus gitu. Nah, ini improve yang harus kita lihat secara optimis, jangan justru ini jadi setback, ya. Koreksi yang terjadi dengan penegakan hukum yang sekarang didorong oleh Pak Prabowo, ya harus kita sangat support. Nah, efisiensi yang beliau lakukan harus sangat support. Nah, tinggal kita ya dari kementerian mesti mengadjust ya hal-hal yang memang perlu dilakukan seperti itu. Pak Erik izin Pak, dengan adanya kasus Pertamina tadi Bapak kan merencana mereview total Pertamina Pak. Apakah dalam review total itu mencakup juga bagaimana memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap produk Pertamina Pak? Ya gini, pasti. Tapi kan peran Menteri BUMN tidak bisa secara korporasi murni, ya kan? Ya, saya sudah lihat bagaimana kemarin saya dan Pak Jaksa Agung, ya silakan Pak Jaksa Agung ditanya, saya rapat jam 11 malam mengenai isu ya apakah ini blending oplosan, kita tidak mau berargumentasi, betul nggak? Tetapi kalau itu ada oplosan di titik tertentu, ya kita tadi sudah dilakukan penindakan. Ini kan dari Bea Cukai kita dari Kejaksaan sedang menggali itu. Apakah blending? Nah, blending ini beda lagi karena ada ya yang namanya blending di industri perminyakan yang selama ini sudah terjadi. Nah, ini mesti dilihat dari kategori yang berbeda. Apakah itu koruptif atau bagian penaikan performance daripada bensin tersebut, ya, bukan RON, bensin tersebut gitu, ya. Kemarin saya ngelihat salah satu YouTube anak-anak muda mencoba bensin BP, Vivo, Pertamina, Shell yang diisi 7 liter, ya 7 liter. Kok jadi Batak nih 7 liter. 7 liter, ya. Lalu dilihat performance-nya. Oh, BP sekian kilometer, Pertamina sekian kilometer. Nah, itu saya rasa bagus. Karena itu bagian dari introspeksi dari masyarakat, ya. Kenapa dari 4 percobaan ya ada yang nomor 4, ada yang nomor 3, ya ada yang nomor 2, ya itu kita bagian dari competitiveness. Nah, apakah campurannya lebih bagus? Saya nggak tahu, saya bukan ahlinya, ya. Tapi saya rasa dengan era keterbukaan ini, ya interaksi yang terjadi sangat positif karena ya ini market yang free, ya sama pom bensin itu juga kita harus jaga. Kenapa? Tidak semua pom bensin milik Pertamina. Semua mayoritas pom bensin itu milik UMKM, swasta. Nah, itu kita harus jaga juga. Nah, ini yang sama-sama kalau kita membenahin sesuatu jangan dengan emosi, tuduh-menuduh. Kita mendingan jabarkan landscape-nya. Ya, maksudnya landscape-nya kayak airport. Bangun 14T karena kurang. Nah, gitu. Kalau kita cuman emosi, ya cuman berpikir bangun-bangun tanpa evaluasi, ya ternyata hari ini perlunya cuma 1 triliun. Nah gitu, ini sama. Jadi apakah Pertamina, apakah tentu Garuda, Asabri, Jiwasraya, ya itu kita harus lihat perspektifnya secara menyeluruh, nggak bisa hanya di satu isu. Ya, banyak isu lain yang harus digarap gitu. Contoh, saya sama Pak Menhub, ya Pak Presiden bicara, bisa nggak
yang namanya kapal dibuat di Indonesia. Nah, ini kita langsung konsolidasi. Kita itu ada PT Dok Surabaya. Ada yang bagian kapal-kapal lah. Itu ada 3. Kondisinya sakit. Nah, ini di merger aja. Ngapain punya 3 BUMN yang ngurusin perbaikan kapal segala. Nah, dengan undang-undang BUMN yang baru, proses merger menutup itu yang tadinya harus approval banyak menteri sekarang nggak perlu lagi. Yang tadinya contoh menutup PT PANN yang waktu saya jadi menteri di RDP pertama Komisi 6 saya ditanya, Pak, ini PT PANN kenapa minta suntikan PMN? Saya nggak tahu, saya baru duduk. Tetapi setelah saya review, PT PANN itu lebih kepada pendanaan untuk perkapalan. Ya, salah satunya dulu ada juga pendanaan pelita kalau nggak salah. Pelita atau apa ya? Leasing pesawat. Bukan, leasing pesawat dulu apa ya? Yang bangkrut, Burok atau apa gitu. Nah, tapi setelah saya gali, bisnisnya 3 hotel. Nah, itu yang kita perbaikin. Nah, tapi tahu nggak PANN itu tutupnya baru kapan? Baru kemarin. Ke periode kedua saya baru, barang ini jadi juga ke sini baru saya teken. Prosesnya panjang sekali nutup. Nah, dengan undang-undang BUMN ini sekarang kita bisa menutup lebih cepat. Ya, merger, Pelindo, ASDP, ya, semua bisa lebih cepat. Nah, ini hal-hal yang saya rasa positif yang kita bisa kerjakan sama-sama. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya,